Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Apa sih organisasi internasional itu? Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat dan didirikan oleh masyarakat internasional atas dasar kesamaan dalam menciptakan perdamaian dunia dalam skala internasional. Tujuan Indonesia mengikuti organisasi internasional adalah Indonesia bisa melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai negara, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari berbagai bidang. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat global karena anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet atau Rusia, Tiongkok, dan Prancis. Kelima negara tersebut merupakan anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang memegang hak veto. Hak veto yaitu hak untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Tujuan pembentukan PBB: A. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. B. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. C. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan. D. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan. E. Meningkatkan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah internasional di bidang politik, sosial, kebudayaan, kependudukan, dan lain-lain. F. Mendorong untuk menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi semua bangsa tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. G. Menjadi pusat penyesuaian dalam melakukan tindakan bangsa-bangsa untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia. PBB telah banyak menghasilkan pedoman yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai. Adapun peranan PBB dalam secara umum sebagai berikut: A. Menciptakan keamanan kolektif. B. Membangun diplomasi preventif. C. Meredakan ketegangan. D. Mencegah kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan. E. Meningkatkan kekebalan terhadap intervensi. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. Namun, pada tanggal 1 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Hal ini karena Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia menyatakan kembali menjadi anggota PBB. PBB membentuk pasukan perdamaian dalam rangka operasi pemeliharaan perdamaian atau OPP. Contohnya International Commission for Control and Supervision atau pasukan perdamaian PBB untuk Vietnam Selatan, dan juga ada United Nations Emergency Force, pasukan perdamaian PBB sebagai pengawas pertikaian senjata. Contoh peran Indonesia dalam organisasi PBB, yaitu yang pertama, pada bulan Januari tahun 1957, Indonesia mengirim pasukan Garuda 1 untuk ikut memelihara perdamaian di Timur Tengah. Dan yang kedua, pasukan Indonesia ikut mewujudkan perdamaian di Bosnia, Iran, Irak, dan Afghanistan. Peran PBB dalam hubungan internasional khususnya bagi Indonesia. Yang pertama adalah PBB melalui Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi jasa-jasa baik yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Yang kedua, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas bantuan United Nations Commission for Indonesia yang berhasil menyelenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Organisasi yang kedua adalah ASEAN. ASEAN merupakan suatu perhimpunan kerjasama regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN kependekan dari Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Terbentuknya ASEAN didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri, yaitu yang pertama dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, yang kedua dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dari Thailand diwakili oleh Tanat Homan, dari Filipina diwakili oleh Narsis Koramos, dan dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam.
Anggota-anggota dari ASEAN terdiri dari beberapa negara. Yang pertama yaitu ada Indonesia, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Berdasarkan deklarasi Bangkok, tujuan didirikannya ASEAN yaitu yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu antara satu dan yang lainnya. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Dan yang kelima, meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara. Adapun prinsip-prinsip pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif, dan intervensi dari luar. Yang ketiga, tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau pertengkaran secara damai. Yang kelima, tidak mempergunakan ancaman militer. Dan yang terakhir adalah menjalankan kerjasama secara efektif antar anggota. Oke, selanjutnya ke pembahasan manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas hasil produksi barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, menambah devisa negara. Kerjasama ASEAN-nya di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang politik dan keamanan. Di bidang ekonomi, yaitu ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Misalnya seperti membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi di Tokyo, dan menyediakan cadangan pangan. Dikhususkan cadangan pangan itu seperti beras, begitu. Terus yang kedua, bidang sosial. Bidang sosial yaitu di ASEAN ini dalam bidang sosial berupaya untuk mencegah narkoba dan penanggulangannya dan penanggulangan bencana alam. Yang ketiga, bidang budaya. Bidang budaya ini ASEAN berupaya untuk memberantaskan buta huruf, festival lagu ASEAN, dan temu karya pemuda ASEAN. Dan yang terakhir, bidang politik dan keamanan. Dalam bidang ini, ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN juga sepakat menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Dan tentu saja, kerjasama ini menunjukkan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan alat politik sebagai berikut, yaitu kawasan damai, bebas, dan netral. Yang kedua, traktat persahabatan dan kerjasama. Berikut penjelasan mengenai peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Yang kedua, sebagai tuan rumah KTT ASEAN 1. Dan yang ketiga, sebagai pengusul pembentukan komunitas ASEAN. Yang keempat, sebagai penyelenggara serangkaian pertemuan ASEAN. Yang kelima, pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Dan yang keenam, menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ada peran Indonesia dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang perpolitikan. Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia dengan menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam dunia perpolitikan. Yang kedua, peran dalam sosial dan budaya. Indonesia turut andil untuk memberikan bantuan bersama negara yang lainnya jika terjadi musibah di negara lain. Yang ketiga, peran dalam bidang ekonomi. Indonesia mulai memperlihatkan kestabilan dalam pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, peran dalam bidang industri. Peran ini diprakarsai oleh Kadin.